Kesehatan mental itu penting. Ini adalah fondasi dari kesejahteraan kita secara keseluruhan. Kesehatan mental memengaruhi cara kita berpikir, bagaimana kita memproses informasi, dan bagaimana kita membuat keputusan. Kesehatan mental juga memengaruhi perasaan kita, dari kebahagiaan hingga kesedihan, dan segala sesuatu di antaranya. Bahkan kesehatan mental memengaruhi tindakan kita, bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain, dan bagaimana kita menghadapi tantangan sehari-hari. Sama seperti kesehatan fisik, kesehatan mental juga perlu diperhatikan dan dirawat dengan baik. Menjaga kesehatan pikiran sangat penting untuk hidup bahagia dan seimbang. Ini membantu kita menemukan kedamaian dalam diri kita sendiri. Saat kita mengabaikan kesehatan mental, masalah bisa muncul, mulai dari stres ringan hingga gangguan yang lebih serius. Masalah ini bisa berupa stres hingga kondisi yang serius seperti depresi atau kecemasan yang berlebihan. Mengabaikan masalah ini bisa memperburuk keadaan, membuat kita merasa lebih terisolasi dan tidak berdaya. Sangat penting untuk mengatasi masalah kesehatan mental sejak dini, sebelum mereka berkembang menjadi sesuatu yang lebih sulit diatasi. Banyak orang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Masalah umum termasuk kecemasan dan depresi, yang bisa sangat mempengaruhi kualitas hidup kita. Masalah ini bisa memengaruhi siapa saja, tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau latar belakang. Mencari bantuan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan. Ini menunjukkan bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri. Menjaga kesehatan mental itu penting. Ini adalah investasi dalam dirimu sendiri. Kesehatan mental membuatmu bisa menjalani hidup sepenuhnya, menikmati setiap momen, dan merasa puas. Saat merasa baik, kamu bisa mencapai tujuanmu dengan lebih mudah dan lebih efektif. Kamu juga bisa memiliki hubungan yang lebih kuat dan lebih bermakna dengan orang-orang di sekitarmu. Memahami kesehatan mentalmu adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kesejahteraan. Ini seperti memeriksa tekanan darah, tetapi untuk pikiran dan perasaanmu. Kamu perlu tahu apa yang terjadi di dalam dirimu, apa yang mempengaruhi suasana hatimu, bagaimana perasaanmu hari ini, apakah kamu merasa stres, apakah ada kesedihan yang mendalam. Ini adalah pertanyaan penting untuk ditanyakan pada diri sendiri. Menulis jurnal bisa sangat membantu. Tuliskan pikiran dan perasaanmu secara teratur. Dengan menulis, kamu bisa menemukan pola dalam perasaan dan perilakumu. Ini juga bisa membantumu memahami pemicu yang menyebabkan stres atau kecemasan. Setelah memahami kesehatan mentalmu, kamu bisa mulai mengambil langkah-langkah untuk memperbaikinya dan meningkatkan kesejahteraanmu. Ada banyak cara untuk meningkatkan kesehatan mentalmu, dan setiap orang mungkin membutuhkan pendekatan yang berbeda. Berolahraga adalah cara yang bagus untuk meningkatkan suasana hati dan kesehatan fisik. Makan makanan sehat juga penting untuk menjaga keseimbangan emosional dan energi. Tidur yang cukup sangat penting untuk kejernihan mental dan pemulihan tubuh. Ingat, menjaga kesehatan mental adalah perjalanan yang berkelanjutan dan memerlukan usaha terus-menerus. Ini bukan perbaikan satu kali. Bersabarlah dengan diri sendiri dan rayakan setiap kemenangan kecil yang kamu capai. Kamu berada di Gujarat. Teruslah melangkah dan bersyukur dan tapi bahwa setiap langkah kecil yang berprediksi. Terapi dapat memberikan alat dan strategi yang sangat berguna untuk mengatasi berbagai masalah. Terapi dapat membantumu mengelola kesehatan mentalmu dengan lebih baik dan lebih efektif. Ada banyak jenis terapi yang tersedia, masing-masing dengan pendekatan uniknya sendiri. Setiap jenis memiliki pendekatan dan tekniknya sendiri yang dirancang untuk kebutuhan spesifik. Terapi perilaku kognitif atau CBT adalah salah satu jenis terapi yang sangat populer. Terapi ini berfokus pada mengubah pikiran negatif yang seringkali menjadi penghalang. Pikiran-pikiran ini dapat menyebabkan perilaku yang tidak sehat dan merusak. CBT membantumu mengidentifikasi dan menantang pikiran-pikiran ini untuk menciptakan perubahan positif. Jenis lainnya adalah terapi psikodinamik yang juga sangat efektif. Terapi ini mengeksplorasi pengalaman masa lalu yang mungkin mempengaruhi perilaku saat ini. Terapi ini melihat bagaimana pengalaman ini membentuk masa kini dan mempengaruhi tindakanmu. Terapi ini dapat membantumu memahami akar penyebab masalahmu dan memberikan wawasan yang mendalam. Terapi humanistik adalah pilihan lain yang sangat bermanfaat. Terapi ini menekankan pertumbuhan pribadi dan penerimaan diri sebagai kunci utama.
Terapi ini berfokus pada kekuatan dan nilai-nilaimu, membantu menemukan potensi terbaikmu. Terapi ini membantumu mencapai potensi penuhmu dan menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri. Bagian 4. Cara memilih terapi yang tepat. Memilih terapi yang tepat sangatlah penting. Ini seperti menemukan seterapi harus sesuai dengan kebutuhanmu. Pertimbangkan preferensi dan tujuanmu. Apa yang ingin kamu capai dalam terapi? Teliti berbagai terapis di daerahmu. Carilah seseorang yang ahli dalam masalahmu. Misalnya, jika kamu memiliki kecemasan, carilah terapis yang ahli dalam gangguan kecemasan. Jangan takut untuk bertanya. Bicaralah dengan terapis tentang pendekatan mereka. Diskusikan harapan dan kekhawatiranmu. Terapis yang baik akan mendengarkanmu dan menjawab pertanyaanmu. Ingat, tidak terikat dengan terapis pertama yang kamu temui. Jika kamu tidak merasa nyaman, carilah yang lain. Penting untuk memiliki hubungan yang baik dengan terapis. Bagian 5. Mencari bantuan profesional. Mencari bantuan profesional adalah tanda kekuatan. Ini menunjukkan bahwa kamu mengendalikan kesehatan mentalmu. Jangan malu untuk meminta bantuan. Kamu berhak untuk hidup bahagia dan memuaskan. Jika kamu sedang berjuang, hubungi profesional kesehatan mental. Mereka dapat memberimu dukungan dan bimbingan. Mereka dapat mengajarimu mekanisme coping dan strategi. Mulailah dengan berbicara dengan doktermu. Mereka dapat merujukmu ke terapis atau konselor. Kamu juga dapat mencari sumber daya kesehatan mental secara online. Ada banyak organisasi yang dapat membantu. Ingat, kamu tidak sendirian. Jutaan orang berjuang dengan kesehatan mental mereka. Mencari bantuan adalah langkah pertama menuju pemulihan. Bagian 6, kamu tidak sendirian. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Jangan abaikan tanda-tandanya. Jika kamu sedang berjuang, mintalah bantuan. Tidak ada rasa malu dalam meminta bantuan. Ingat, kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini. Jutaan orang menghadapi tantangan serupa. Dengan mencari bantuan, kamu mengambil langkah berani menuju masa depan yang lebih cerah. Jagalah kesehatan mentalmu. Ini adalah investasi untuk diri sendiri, kesejahteraanmu. Volume 5 8 September. Anadolu